Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pelajaran fikih semester 2 bab 4, jujur dan tanggung jawab dalam jual beli. Apakah kamu tahu apa itu jual beli? Jual beli menurut bahasa berarti al-bai', at-tijarah dan al-mubadalah, yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu benda kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan keduanya menerima dengan ijab qabul menurut yang diatur oleh syara. Hukum jual beli. Dalil yang membolehkan adanya jual beli yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Hukum jual beli itu ada 4 macam, yaitu yang pertama, mubah atau boleh, merupakan hukum asal jual beli. Mubah atau boleh merupakan hukum asal dari jual beli itu sendiri. Yang kedua, wajib. Apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang, maka jual beli hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Yang ketiga, sunnah. Misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Hukum yang keempat yaitu haram. Misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Contohnya barang yang memabukkan dan lain-lain. Jual beli itu ada 5 jenis. Yang pertama, jual beli barter atau tukar menukar barang. Yang kedua, money changer atau pertukaran mata uang dengan uang. Yang ketiga, jual beli kontan, yaitu jual beli dengan langsung bayar tunai. Jual beli yang keempat yaitu jual beli dengan cara kredit atau mengansur. Jual beli yang kelima yaitu jual beli dengan cara lelang, ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga yang tertinggi, dan siapapun atau masyarakat yang menawarkan dengan harga tertinggi, maka dia yang berhak untuk membeli barang yang dilelang. Bentuk jual beli yang terlarang. Yang pertama, jual beli yang tidak sah karena kurang syarat rukun. A. Jual beli sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya. Misalnya buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau, ikan yang masih di dalam kolam, dan lain-lain. B. Jual beli barang ternak yang masih di dalam kandungan. Karena tidak bisa dilihat oleh pembeli, maka jual beli ini termasuk jual beli yang terlarang. C. Jual beli sperma atau air mani binatang jantan. D. Jual beli barang yang belum ada di tangan. Maksudnya adalah barang yang dijual masih berada di tangan penjual yang pertama. Maka jual beli seperti ini juga termasuk yang dilarang. Yang E. Jual beli benda najis. Misalnya menjual minuman keras, babi, bangkai, dan lain-lain. Kedua, jual beli sah tapi terlarang.
A. Jual beli yang dilakukan pada hari Jumat. Hal ini akan menyebabkan orang lupa menunaikan sholat Jumat. Jual beli seperti ini sah tetapi terlarang. B. Jual beli dengan niat untuk ditimbun. C. Membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan. Hal ini menyebabkan si penjual kurang tahu dengan harga yang di pasar. Bisa jadi pembeli membohongi penjual dengan harga yang lebih murah. D. Membeli atau menjual barang yang masih di dalam penawaran orang lain. Hal ini juga termasuk jual beli sah tetapi terlarang. E. Jual beli dengan menipu seperti mengurangi timbangan, takaran, dan lain-lain. F. Jual beli alat-alat untuk maksiat. Rukun dan syarat sah jual beli. Apa sajakah syarat dan rukun sah jual beli itu? Yang pertama, harus ada penjual. Yang kedua, ada pembeli. Yang ketiga, harus ada barang yang diperjualbelikan. Keempat, alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli. Dalam hal ini bisa berupa uang. Yang kelima, akad, yaitu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Perlu diketahui, ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangannya. Misalnya, saya jual barang ini dengan harga Rp100.000. Sedangkan qabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli. Misalnya, saya beli barang itu dengan harga Rp100.000. Syarat sah jual beli. Yang pertama, balih, yaitu baik penjual maupun pembeli keduanya harus dewasa. Hal ini untuk memungkinkan tidak terjadinya penipuan di antara kedua belah pihak. B. Berakal sehat. Dan orang yang tidak berakal sehat dalam kurung gila dan yang lainnya, maka itu bisa menyebabkan jual beli menjadi tidak sah. Yang C. Tidak ada pemborosan. D. Suka sama suka atau saling rela, yaitu atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Syarat sah barang yang diperjualbelikan. Barang itu suci. B. Barang itu bermanfaat. Barang yang tidak bermanfaat seperti lalat, nyamuk, dan sebagainya, maka itu tidak sah untuk diperjualbelikan. Barang itu milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain. Yang D. Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli. Barang itu dapat diketahui kedua belah pihak. Khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar yaitu menurut bahasa adalah memilih yang terbaik. Khiyar dalam jual beli menurut cara yaitu hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar majlis. Khiyar majlis yaitu khiyar antara penjual dan pembeli boleh meneruskan jual beli atau membatalkannya pada waktu masih berada di tempat akad jual beli. Jika keduanya sudah terpisah, maka khiyar tersebut tidak berlaku lagi. Artinya, apabila antara penjual dan pembeli sudah terpisah dari tempat akad jual beli, maka jual beli itu sudah selesai. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, ma lam yatafarraqa wa kana jami'an." Yang artinya, orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum terpisah dari tempat akad. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Khiyar syarat, yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli
atau membatalkannya dengan syarat tertentu. Masa berlakunya khiyar syarat adalah selama 3 hari. Yang ketiga, khiyar aibi. Apa itu khiyar aibi? Khiyar aibi adalah hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli karena adanya cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab dan qabul. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibnu Majah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Anna rajulan ishtara abdan fastaghallahu summa wajada bihi aiban faraddahu faqala ya Rasulullah innahu qad istaghalla gulami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kharaju bidomani. Artinya, seorang laki-laki membeli seorang budak, lalu ia menggunakan budak itu. Kemudian dia mendapatkan aib pada budak tersebut, lalu ia mengembalikannya. Penjual berkata, "Wahai Rasulullah, ia telah mempergunakan budakku tersebut." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kekurangan yang ada pada budakmu itu adalah jaminannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian tadi penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Semangat ceria, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.